Dia ya memang hidup itu penderitaan. Kenapa hidup itu penderitaan? Hakikatnya hidup itu terletak pada keinginan kita. Apa mesti, Pak? Orang itu menginginkan sesuatu mesti. Karena manusia itu punya ciri kurang. Ada ndak manusia yang tidak menginginkan apa-apa? Tidak ada. Setiap orang pasti menginginkan sesuatu. Pak, saya bebas dari keinginan, Pak. Iyalah. Bebas dari keinginan itu ya jenis keinginan juga. Ingin bebas dari keinginan. Tidak ada orang yang tidak menginginkan. Nah, menginginkan itu kan berarti ada yang kurang. Sederhananya kan begitu. Saya ingin sesuatu berarti kan saya ada yang saya tidak punya, ingin saya miliki. Karena saya ingin memiliki, sedangkan sekarang tidak punya, ini kan pahit. Berarti ada yang aku inginkan, sekarang aku tidak punya. Kan tidak enak. Saya ingin ngopi, kok tidak punya kopi, itu kan tidak enak. Ingin pacar, tidak punya pacar, tidak enak. Ingin keinginan yang kita inginkan itu kan sesuatu yang kita tidak punya. Sementara hidup itu hakikatnya keinginan. Sedangkan keinginan itu pahit, sakit. Berarti hakikatnya hidup itu pahit, penderitaan. Lupa, tapi kalau keinginannya terpenuhi, kan seneng, Pak. Iya, tapi senangnya sebentar, kata Schopenhauer. Kenapa senangnya sebentar? Karena kesenangan itu disenangi hanya sesaat, saat keinginannya terpenuhi. Dan manusia punya namanya rasa jenuh, rasa bosan. Kalau sudah terpenuhi, lama-lama dia bosan. Bosan itu sakit. Nggak enak kan bosan itu. Kalian, Pak saya ingin belajar filsafat, Pak. Ayo ikut ngaji filsafat. Begitu ikut sekian bulan, bosan Pak, saya sudah. Bosan itu kan baik. Terpenuhi keinginanmu, tapi lama-lama bosan. Atau tidak bosan sih, tapi keinginanmu nambah. Kemarin sekedar punya HP, sekarang yo minimal HP yang 5 jutaan lah. Ini kan keinginanmu nambah. Ketika nambah yo sakit lagi. Jadi begitu keinginanmu terpenuhi, alternatifnya dua. Muncul rasa bosan atau nambah keinginan baru. Dua-duanya tetap sakit. Itu yang menurut Schopenhauer, hidup itu ya memang penuh penderitaan. Mungkin agak ada pengaruh-pengaruh dari Buddhisme. Hakikatnya hidup itu pahit, jadi jangan kaget. Misalnya kalian patah hati, misalnya kecewa, misalnya ya wajar lah wong yo. Inilah hidup itu. Memang formatnya format penderitaan. Kenapa kok hidup itu menderita? Karena hidup itu hakikatnya adalah keinginan, will. Sementara keinginan itu pahit. Berarti memang hidup itu pahit. Biar patah hatimu tidak terlalu pahit, ayo filosofi hidupnya diganti. Selama ini mungkin kita menganggap hidup ini untuk senang-senang. Ayo diganti kata Schopenhauer, hidup ini untuk ditaklukkan, untuk dimenangkan. Jadi begitu ketemu situasi apapun termasuk situasi yang pahit berarti ini harus aku kalahkan juga, harus aku taklukkan juga. Karena kalau hidup ini kita maknai hanya untuk senang-senang, ya begitu kita ketemu pahitnya maka kita akan merasa gagal. Tapi kalau kita menganggap hidup ini sesuatu untuk ditaklukkan, begitu kita ketemu pahit, maka kita anggap yang pahit ini sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Ini sudut pandang yang berbeda, maknanya bisa jauh. Saya IP saya jatuh Pak semester ini. Oh, itu
Kalau kamu membacanya hidup ini hanya untuk senang-senang, ya berarti kamu gagal sudah. Kamu tidak bisa senang. Tapi kalau kamu membacanya ini tantangan, bahwa saya harus lebih baik besok, karena hidup bagimu adalah penaklukan, maka sakit tadi dengan IP jatuh bisa membangkitkanmu dari keterpurukan sehingga kamu semangat belajar. Maka ini rumus dari Schopenhauer ya. Kalau kamu tahu kesulitan apapun, jangan dibunyikan itu sebagai kesulitan, bunyikanlah sebagai tantangan. Tantangan hidup untuk ditaklukkan. Begitu kamu diputus, misalnya patah hati, anggap ini tantangan bagiku. Bisa ndak aku survive menang? Jadi meskipun diputus, saya masih banyak jalan untuk bisa bahagia, untuk bisa senang. Ini tips yang kelima. Terus masih ada satu lagi. Di situ jam 10. Saya tidak tahu di jamnya teman-teman. Pokoknya saya nganut yang cepat saja. Biar cepat selesai. Baik, terakhir kata Schopenhauer, it is difficult to find happiness within oneself, but it is impossible to find it anywhere else. Memang sulit menemukan kebahagiaan dalam diri seseorang, tetapi tidak mungkin menemukannya di tempat yang lain. Jadi, ya memang di mana-mana, di banyak kajian, di banyak ceramah kita diingatkan bahagia itu di dalam hati kita sendiri. Ada dalam diri kita sendiri, dalam penerimaan kita terhadap apapun situasi hidup. Ya memang sulit seperti ini, tapi tidak ada alternatif yang lain. Tidak mungkin kita mencari kebahagiaan kok di luar diri. Kalau kita mencari kebahagiaan di luar diri, kita akan sangat capek, sangat lelah. Kenapa? Karena yang di luar diri itu berubah-ubah, nilainya naik turun dan tidak pasti. Kuncinya tetap ada di dalam diri. Pak, saya bahagia kalau uang saya banyak. Berarti ketika orang sangat kaya harusnya pasti bahagia, ternyata juga tidak. Pak, saya bahagia kalau punya pasangan cantik, punya harta yang banyak, kemudian punya status yang tinggi. Banyak contohnya di TV-TV itu ya kurang apa. Jadi ganteng dan cantik, anaknya juga lucu-lucu, hartanya banyak, ndak habis sampai 7 turunan, tapi ya ndak lama kemudian jumpa pers terus mau cerai. Kenapa bisa begitu? Bahagia itu ternyata tidak di luar diri, tapi di dalam diri. Berarti apa? Perjuangan utama kita untuk meraih kebahagiaan itu sebenarnya tidak tergantung orang lain. Kuncinya tetap ada dalam diri kita. Mau sedih, mau senang, mau depresi, atau mau longgar hati, itu kita. Orang lain tidak bisa ngatur dalamnya hati kita. Kita yang bisa ngatur diri kita. Nah, orang maki-maki kita, kalau kita tidak tersinggung, kalau kita tidak marah, ya kita tidak tersinggung dan tidak marah. Orang tidak ngapa-ngapain pun kalau kita membacanya versi sensitif, versi baper, ya mungkin orang maksudnya tidak ke situ, kita baca ke situ, terus kita sedih karena PDW. Kuncinya tetap ada dalam diri kita. Orang misuh-misuh misalnya, terus oh kamu tadi maki-maki saya ya? Wah mohon maaf saya tidak paham kamu ngomong apa. Santai saja ya. Lu kamu tidak tersinggung. Tapi orang ngomong biasa sekalipun kalau kamu baper, kamu tersinggungan, kamu membaca segala omongan orang sebagai yang menyakitimu, ya kamu akan sakit. Jangankan diomongin, dilihatin saja kamu marah. Kan banyak itu. Ngapain dia lihat? Kan cuma dilihat aja kamu baper. Kenapa?
Yang bukan yang melihat yang tidak beres, hatimu, batinmu yang memang kurang bahagia. Jadi tidak ada orang bisa menyakiti hatimu kalau engkau tidak mengizinkannya. Jadi kuncinya bahagia memang dalam diri kita. Bagaimana mengatasi penderitaan? Ada 3 jalan. Melawan keinginan yang tidak semuanya bisa dipenuhi. Sehingga melahirkan kekecewaan-kekecewaan. Kata Schopenhauer ada 3 jalur kita bisa menaklukkan keinginan itu. Yang pertama jalan estetis. Yang kedua jalan etis. Yang ketiga jalan asketis. Ini nanti bulat muter-muter ketemunya nanti di asketis, spiritual, agama. Yang pertama jalan estetis. Jalan estetis itu ya melalui estetika, katarsis, menghibur diri, melampaui diri, mengatasi ruang waktu. Misalnya melalui seni, itu kan estetik. Kalau kita lagi sumpek, stres, terus dengerin musik. Nah, waktu kita dengerin musik itu kan rasanya semua masalah melayang. Meskipun kalau headsetnya dibuka ya sumpek lagi. Jadi, kenapa begitu? Musik memberi fungsi katarsis. Meredakan, menyingkirkan masalah, tapi sementara. Kalian yang bisa nari misalnya, kalau sedang sumpek, stres, terus nari. Itu kan terlampiaskan kesumpekanmu dari tari. Tapi nanti begitu selesai nari ya sumpek lagi. Misalnya stres kamu temenmu utang nggak bayar-bayar terus kamu joget nari sak kapok. Kan lali waktu joget tapi begitu sadar capeknya hilang. Iya dia tetap belum bayar utang ternyata ya balik lagi kesadaran. Jadi seni bisa memberi katarsis, memberi pembersihan pelampiasan, tapi sifatnya sementara. Yang pinter ngelukis mungkin sambil ngelukis. Mungkin suka nonton film ya nonton film. Seneng drama Korea ya nonton drama Korea. Kalau stresnya panjang nonton drama Korea ini maraton biasanya. 16 episode dilihat dalam waktu sehari misalnya. Itu kelihatan kalau sedang stres. Kenapa melarikan diri ke film ke anu terus karena di kehidupan nyata mengecewakan. Jadi pelariannya ke estetik tadi. Kalau dibilang, kalau estetika kan sementara, biar tidak sementara, ayo terus-terusan estetik. Jalan, tapi ya nanti kalau kamu kembali ke dunia nyata, ya masalahmu ketemu lagi. Jadi ini versi salah satu cara untuk mengatasi penderitaan tadi. Banyak keinginanmu yang tidak terpenuhi, tapi bisa dikatarsis lewat estetik. Ada jalan kedua. Jalan kedua ini jalan etis. Melakukan perbuatan baik. Karena berbuat baik ke orang lain itu membahagiakan, menenteramkan. Jadi, kamu ujian lulus nilai tertinggi itu kamu bangga. Tapi kamu bisa lebih bangga lagi, kamu bantu temanmu dan dia lulus dengan nilai tertinggi itu lebih membanggakan. Berbuat baik itu menenteramkan, menenangkan. Membuat kita merasa penting. Membantu yang lain, orang lain kan juga menderita. Kita mewujudkan keinginannya orang lain, meskipun keinginan kita belum terpenuhi, itu jauh membahagiakan. Ya kayak orang tua kita itu loh, saya susah ndak apa-apa, yang penting anakku berhasil. Nah ini keberhasilan anak itu membahagiakan, jauh lebih membahagiakan orang tua dibandingkan keberhasilannya sendiri. Jadi, kalian boleh mencoba karena berkontribusi pada orang lain itu kebahagiaannya jauh lebih tinggi. Levelnya kebahagiaan itu kan 4. Yang paling rendah mencari senang saja. Ini paling pendek durasi bahagianya. Jadi
Yang kedua lebih panjang, yaitu mencapai sesuatu, achievement, prestasi, kemudian mencapai goal yang sudah kamu tetapkan. Ini bahagianya jauh lebih panjang. Ada lagi yang lebih panjang lagi, yaitu contribution. Kamu berbagi, memberikan kebahagiaan pada orang lain. Itu bahagianya lebih panjang lagi. Dan ada bahagia yang tidak habis-habis, tidak selesai-selesai, yaitu apa? Ultimate good. Ultimate good itu melakukan kebaikan dan ikhlas. Puncak, tidak ada pamrih apa-apa. Itu jauh lebih membahagiakan. Nah, itu namanya jalan etis. Sayangnya, jalan etis ini juga masih terlibat dengan hidup nyata, yang kadang-kadang mengecewakan juga. Kamu ingin berbuat baik pada orang lain, yang diberi perbuatan baik malah balasannya menyakitkan hati. Ingin cari kebahagiaan malah tambah mangkel. Nah, berarti apa? Jalur etis juga tidak permanen kebahagiaan yang diberikan. Ada jalur terakhir yang ditawarkan oleh Schopenhauer, yaitu jalur asketis. Jalur asketis ini ya seperti suluk-suluk yang ada dalam tasawuf. Membebaskan diri dari keinginan. Membebaskan diri dari godaan-godaan kesenangan duniawi. Jadi hidup tulus tanpa pamrih. Keinginannya hanya mencari ridhonya Tuhan saja. Nah, ini jalur asketis. Ini lebih permanen mengatasi penderitaan tadi yang disebabkan oleh keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi. Berarti jalur asketis itu sudahlah semua keinginan dipotong, dijadikan satu saja keinginannya, yaitu Tuhan. Jadi membebaskan diri dari keinginan, tapi melakukan transendensi, satu-satunya yang diinginkan ya hanya Tuhan saja. Ini namanya jalur asketis. Melakukan kebaikan, melakukan perbaikan, kontribusi yang tidak ada pamrih apa-apa selain Tuhan. Ini jalur asketis. Meskipun beliau ini filosof eksistensialis, pesimis, tapi termasuk eksistensialis kategori teistik. Jadi yang masih bertuhan. Jadi filsafat itu ya macam-macam. Tidak semua anti Tuhan seperti Nietzsche, ateis seperti Sartre. Yang bertuhan juga banyak. Baik, jadi ini 3 jalan yang mungkin diambil saat kita mengalami penderitaan. Biar tidak terlalu depresi, terlalu stres, teman-teman boleh milih. Jalan yang cocok apa? Ada pelarian sementara, ada yang lebih permanen, tapi ada yang lebih paten. Jadi yang lebih paten, yang asketis, yang lebih panjang durasinya, yang etis, yang paling pendek durasinya, yang estetis. Sungguh merupakan satu capaian yang jelas ketika kita mau mengorbankan kesenangan untuk menghindari rasa sakit. Dalam hidup ini memang kadang-kadang kita harus siap tidak senang, tidak gembira demi menghindari sakit yang lebih besar. Kita harus siap minum obat yang obat itu pahit biar sakit kita sembuh. Patah hati itu mungkin pahit, tapi dia menyembuhkan sesuatu dalam diri kita. Yang jauh lebih penting. Mungkin gara-gara patah hati sekarang aku sadar bahwa ternyata aku ini lemah, mudah ditipu, mudah dibohongi.
terlalu percaya sama orang. Itu kan lahirnya kita jadi lebih kuat. Jadi ada rumus hidup bahwa yo kalau kita ingin menghindari rasa sakit memang kita harus mengorbankan kesenangan tertentu. Untuk kolesterol tidak tinggi kan kita harus tidak makan yang lemak-lemak, tidak makan yang mengandung kolesterol tinggi. Memang sakit, mengorbankan kesenangan kita. Tapi kan biar kita tidak ketemu sakit yang lebih besar. Jadi anggap saja kalau kita ketemu musibah, bencana, kesulitan hidup apapun, anggap saja ini obat. Alhamdulillah saya mengalami kepahitan. Ini adalah obat bagi sakit yang lebih besar. Seandainya aku jadi sama dia, itu mungkin malah ketemu sakit yang lebih besar. Nah, untung diberi obatnya sekarang dalam bentuk patah hati. Jadi tidak berlarut-larut. Ini tips selanjutnya dari Schopenhauer. Ya termasuk bulan depan kan kita sudah puasa. Puasa itu kan mengorbankan kesenangan sebentar demi kebahagiaan besar di dunia maupun di akhirat. Ini rumus ini, cuma ini karena yang ngomong bukan muslim, Schopenhauer rasanya beda, tapi sebenarnya maksudnya sama. Baik, nah kita lanjutkan. Ada beberapa tips menarik untuk menghadapi penderitaan termasuk menghadapi patah hati versi Schopenhauer. Pelan-pelan ya kita pelajari di sisa waktu. Yang pertama, dia bilang begini, man can do what he will, but he cannot will what he will. Ini masih tentang keinginan. Jadi manusia bisa melakukan apa yang dia inginkan, tetapi dia tidak bisa menginginkan apa yang dia inginkan. Jadi kita ingin apa bisa kita wujudkan. Tapi keinginan apa yang kita inginkan itu biasanya banyak pengaruh faktor-faktor dari sekeliling kita. Karena kita orang Indonesia misalnya yang sejak kecil makan nasi. Itu ya begitu waktunya makan yang terbayang ya makan nasi, yang kita inginkan ya nasi. Ayo kamu bebas saja milih mau makan apa. Ah, saya milih nasi saja. Itu seolah-olah kita bebas milih. Padahal itu ya karena disetir oleh lingkungan, oleh sejarah, oleh cara berpikir sekeliling kita selama ini. Jadi sederhananya apa? Jangan dikira keinginan-keinginan kita itu bebas pilihan kita. Keinginan kita itu terbatasi oleh kesejarahan hidup kita. Maka sadari ini. Hidup kita itu dibatasi oleh banyak hal. Ya keluarga, kondisi geografis, situasi politik, budaya. Mungkin orang Jawa dengan orang luar Jawa cara berpikirnya beda. Dengan orang Melayu cara berpikirnya beda. Pendidikan juga begitu. Yang kuliah agama dengan yang kuliah teknik, dengan yang kuliah psikologi, cara berpikirnya mesti beda. Bagi orang agama ini loh yang baik, nanti bagi orang psikologi ya enggak, yang baik ini versi psikologi, bagi yang biologi yang baik ini versi biologi. Kita itu secara enggak sadar terbatasi oleh lingkungan sekeliling kita. Maka penting kita tahu batas dan mengakui batas kita. Termasuk batas adalah pasangan kita. Jadi kita mungkin suka dengan yang seperti ini atau senang dengan yang seperti itu. Itu juga batas. Kemarin di minggu lalu diceritakan kenapa sih orang itu seleranya bisa beda-beda ya. Dia membawa beban sejarah nenek moyang. Tipe-tipe ideal yang berbeda. Saya pernah baca novel
cinta, tapi versi Afrika. Itu bagi mereka yang di sana justru cantik itu bukan yang kulitnya putih mulus, tapi yang kulitnya hitam dan berkilat. Itu kan beda dengan selera. Kalau lihat bibir kok tipis merah itu mereka jijik. Mungkin dianggap habis makan nopo. Tapi mereka suka bibir yang agak tebal, yang pakem lah ya, radial loh, besar. Mereka suka yang begitu. Standarnya beda. Rambut lurus panjang nggak suka. Suka yang kriwil-kriwil keriting kecil-kecil itu. Mereka suka. Itu bagi mereka seksi. Standarnya jauh. Kalau kamu kan kalau ditanya tiap baru yang kulitnya mulus, rambutnya panjang. Sana beda. Kenapa begitu? Itu tadi. Setiap orang punya batas hidupnya sendiri. Yang tidak sama. Maka pengalaman patah hati juga begitu. Kenapa kita bisa patah hati? Jangan-jangan kita lupa batas. Saya ingin ini sih, tapi kan dia juga manusia, punya keinginan sendiri. Jadi kalau dia tidak menuruti keinginanku, ya wajar saja. Dia bukan ranahku. Yang aku kuasai hanya keinginan. Baik, itu. Jadi biasanya kehilangan itu mengajarkan kita nilai dari sesuatu. Jadi rasa kecewa, patah hati, kehilangan, penderitaan itu sebenarnya sisi lainnya adalah pelajaran. Ada banyak yang bisa diambil dari sana. Jadi mari kita tidak berhenti belajar. Kadang-kadang kita lupa belajar sehingga sesuatu itu lewat begitu saja. Maka marilah pengalaman negatif apapun kita jadikan sumber kebahagiaan. Dengan cara apa? Memposisikannya sebagai hikmah, sebagai pelajaran. Begitu mengalami kepahitan apa dibaca, alhamdulillah dapat pelajaran aku sekarang. Besok tidak tak ulang lagi nyari yang kayak gitu. Oh, itu paling tidak ada pelajarannya sekarang. Jadi ini tips ketiga. Jadi, biar kita tidak terpuruk. Karena biasanya kalau yang negatif kita biarkan bunyinya negatif, tidak kita maknai sebagai pelajaran dan hikmah, ya dia akan jadi beban dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngasih labelnya bahwa ini pelajaran, maka dia akan jadi pendukung hidup kita. Antara beban dan pendukung itu kan jauh fungsinya. Sakit hati kita kalau kita maknai sebagai hikmah dan pelajaran, itu akan menguatkan hidup. Tapi kalau kita maknai sebagai kepahitan, penderitaan, dan beban, ya dia akan membebani hidup kita. Maka nasihat dari Schopenhauer ini penting kita perhatikan untuk mengambil pelajaran. Karena peristiwa-peristiwa pahit itu banyak nanti mengajarkan kita. Terus hidup ini sifatnya berubah dan melapuk. Dying itu tambah lama, tambah susut, tambah mati. Dan berubah. Banyak orang patah hati karena menganggap kamu kok tidak seperti dulu. Ya segala sesuatu itu berubah. Kalau kamu kecewa dengan kondisi pasanganmu sekarang kok tidak seperti dulu, kamu lupa bahwa segalanya berubah dan bahkan melapuk. Melapuk itu ya kalau manusia tambah tua. Jadi, kamu dulu cantik, kamu ya mesti wae sekarang sudah tua. Berubah. Orang sering lupa dengan ini. Kamu dulu lihat apa, sekarang lihat apa. Loh ya mesti saja dulu dan sekarang beda. Semua yang di muka bumi ini berubah dan melapuk pada akhirnya hilang. Jadi ini yang agak berbeda dengan keinginan kita kan tidak ada habisnya.
Keinginan kita itu terus-menerus. Kita mengejar semua keinginan kita seolah-olah hidup kita itu ya seperti ini terus. Ini sering kemudian membuat kita kecewa. Maka kesadaran bahwa life is constant process of dying berarti apa? Kesadaran yuk kita bersyukur. Kita nikmati saja, kita syukuri saja situasi-situasi yang kita hadapi hari ini. Kita hargai apapun yang ada di hadapan kita sekarang. Sebelum terlewat. Mumpung kalian masih muda, bersyukurlah, nikmati kemudaanmu. Sebentar lagi kamu tua. Dan itu tidak lama, tak jamin. Wong sekarang wajahmu juga sudah kelihatan. Jadi nikmati saja. Nah, banyak orang kecewa, patah hati karena tidak siap menghadapi perubahan dan pelapukan ini. Tidak hanya jasmani, rohani juga begitu. Kamu sekarang kok mudah tersinggung, mesti ada prosesnya jadi mudah tersinggung itu. Dulu waktu pacaran mesra sekali, sekarang sudah nikah kok kamu malah, loh, jangan-jangan ada proses yang membawa ke sana. Atau dulu fokusnya hidup kemana, sekarang fokusnya hidup kemana. Ini harus disadari. Kenapa? Karena life is constant process of dying. Jadi kalau versinya Schopenhauer, yuk ketika kita masih diberi kesempatan, diberi tenaga, diberi aneka daya untuk menikmati, mensyukuri hidup, ayo kita nikmati. Kita masih mampu mencintai orang-orang sekeliling kita, ayo kita cintai. Karena pada saatnya ya pasti kita akan berpisah dengan mereka. Ayo kita manfaatkan kesempatan yang kita miliki. Hidup ini memang isinya keinginan demi keinginan. Mari kita ngerti batas kita. Kemudian kita nikmati, kita syukuri apapun yang ada sekarang. Karena kalau kita fokus pada keinginan saja, hidup ini rasanya terburu-buru terus. Hidup ini rasanya kayak dikejar-kejar terus. Kita lupa bersyukur. Cinta itu menipu. Kata dia, cinta itu sebenarnya adalah keinginan kita untuk memiliki atau perwujudan kita dari kebutuhan. Sebenarnya kata Schopenhauer, kita itu punya fitrah prokreasi, punya fitrah dorongan biologis untuk berketurunan. Dalam rangka apa? Melanjutkan hidup kita, melanjutkan cita-cita kita. Makanya istilahnya Schopenhauer, the will to live. Kita sadar bahwa hidup kita ini terbatas. Setua-tuanya orang kalau zaman ini paling usianya berapa. Sementara keinginan kita tidak terbatas. Oleh karena itu muncul dorongan untuk melanjutkan keturunan, untuk prokreasi. Dorongan ini sifatnya fitrah. Nanti ada basis teorinya tentang keinginan ini. Ini yang disebut will to live. Kita kan terbatasi oleh kematian. Tapi cita-cita kita bisa lanjut tidak mati, dilanjutkan oleh keturunan kita. Melanggengkan spesies manusia kita. Nah, dorongan untuk melanjutkan spesies, untuk melanjutkan keturunan, itu terus dibungkus dengan istilah-istilah seperti cinta ini. Makanya kata Schopenhauer sebenarnya konsep cinta itu ilusi, itu menipu. Hakikatnya apa? Dorongan untuk berketurunan. Jadi hakikatnya di situ. Kuncinya apa? Keinginan. Manusia merasa ingin dan merasa butuh. Maka dia ingin mewujudkannya. Biar tidak kelihatan terlalu vulgar mungkin kalau sekedar birahi seksual, dikonseplah
dengan istilah-istilah cinta. Ini versi Schopenhauer. Nah, karena dia ini sejenis keinginan, cinta itu kan selalu dibalik itu keinginan. Meskipun kita banyak berteori bahwa cinta itu tanpa pamrih, tanpa tujuan apa-apa, tetap dalam dirinya ada keinginan. Tanpa pamrih itu kan juga keinginan. Saya ingin cintaku tulus, itu kan keinginan. Saya ingin cintaku tanpa pamrih, itu kan keinginan. Berarti apa? Di balik cinta ada hakikat namanya keinginan. Kalau itu sifatnya keinginan, maka siap-siaplah di balik keinginan ada kesuksesan, juga ada kegagalan. Maka jangan kaget kalau cinta itu kan murni, Pak. Kok bisa membuahkan patah hati, membuahkan kesedihan? Ya karena hakikatnya cinta itu keinginan. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, ya hakikatnya kita menginginkan sesuatu. Paling tidak menginginkan cinta itu sendiri. Itu kan keinginan. Dan keinginan itu penderitaan. Kalau versinya Schopenhauer. Baik, ada 3 quote yang menarik dari Nietzsche, mungkin untuk yang patah hati. You must be ready to burn yourself in your own flame. How could you become new if you had not first become ashes? Engkau harus siap membakar dirimu sendiri dalam apimu sendiri. Bagaimana engkau bisa menjadi baru kalau engkau pertama-tama tidak menjadi debu? Jadi biarlah penderitaan, biarlah sakit hati, biarlah patah hati itu jadi api yang membakar kita. Biarkan diri kita yang lama habis jadi debu, sekarang akan lahir diri kita yang baru. Jadi ini bisa diingat-ingat begitu kalian patah hati atau gagal apa, jadikan itu titik tolak, saatnya lahir aku yang baru. Jadi saatnya versi diriku yang baru muncul. Yang lama biar hilang. Jadi momen patah hati, momen kegagalan itu jadikan titik tolak, titik loncatmu untuk jadi versi baru. Bila perlu kamu menghilang sebentar terus keluar dengan gaya yang baru, dengan versi dirimu yang baru. Nah ini nasihatnya Nietzsche. Yang kedua, dia bilang begini. For as long as I love you, I shall render to you the action of love. If I kiss to love you, you will continue to receive the same action from me, though from other motives. Jadi, selama aku mencintaimu, aku akan memberikan padamu tindakan-tindakan atas nama cinta. Tapi begitu aku berhenti tidak mencintaimu lagi, engkau akan tetap menerima tindakan-tindakan itu dariku meskipun dengan motif yang berbeda. Ini saya tidak tahu ini kalimat ini bagian dari dendamnya Nietzsche atau bagian dari nasihat yang baik. Bagian dari nasihat yang baik itu ya, aku akan tetap baik padamu meskipun sudah tidak mencintaimu lagi. Kalau kemarin peduli, ya sekarang tetap peduli. Yang sama-sama action. Tapi bisa juga bagian dari dendamnya Nietzsche tadi. Bahwa, yo aku tetap melakukan hal yang sama, tapi sekarang motifnya beda. Motifnya beda itu sekarang motifnya balas dendam. Rasakan salahmu sendiri ninggal aku nih. Sekarang aku jadi orang besar. Nyesel toh? Ay, kalimat ini bisa bermakna begitu. Aku tetap akan membantumu, aku tetap akan nolong kamu. Sekarang aku lebih hebat, aku jadi Superman tadi. Tapi
Kan itu kayak pepatah itu loh. Di balik seseorang yang sukses pasti ada mantan yang menyesal. Ya, yo, yo ndak tahu bener apa enggak. Jadi ini kalimatnya Nietzsche. Jadi kata dia, ya, aku tetap jadi orang baik kok padamu meskipun aku kecewa, meskipun aku marah. Tapi sekarang kalau dulu kebaikanku karena cinta, sekarang kebaikanku karena motif yang lain. Makanya cuma motif yang lain ini tidak disebut oleh Nietzsche. Motifnya apa? Bisa jadi kayak tadi, ya, memang ingin tetap melakukan kebaikan karena baik. Tapi bisa juga karena tadi semacam balas dendam. Nah, yang ketiga ini menarik. Kata Nietzsche, apapun yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Sepahit apapun penderitaan, sesulit apapun ujian, sehancur apapun hatimu, asal kamu tidak mati, percayalah nanti kamu akan keluar dari situ lebih kuat. Kalau mati, Pak, ya selesai. Kan gitu aja. Jadi makanya jangan menghindar dari kesulitan, jangan terlalu baper, terlalu sedih berlebihan, kecewa berlebihan, tidak apa-apa. Kecewa ya, tapi setelah keluar dari situ kalian akan lebih kuat. Jadi kayak Nietzsche tadi nembak 3 kali ditolak, itu kan tambah kuat, tambah kuat. Ditolak pertama kecewanya luar biasa. Ditolak kedua mungkin tinggal setengah. Ah, wis tahu kemarin juga ditolak. Tak tembak lagi, ah, siapa tahu diterima. Ditolak lagi, enggak apa-apa, sudah kuduga. Nah, ini lebih kuat. Jadi, yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Ya kayak kalian itu loh. Dapat nilai pertama itu duniamu gelap mesti. Iya kan? Dapat nilai kedua lebih ringan daripada kemarin yang pertama. Ah, kemarin juga dapat enggak apa-apa, Pak, sudah pengalaman. Dapat nilai yang ketiga, kamu tambah kuat. Ah, ternyata lagi, Pak. Sudah apa-apa lah, Pak. Sudah biasa saya itu. Jadi kesulitan apapun ya kalau berulang ya kamu akan tambah kuat, tambah kuat. Asal tidak mati itu saja. Ya kalau kuliah itu berarti asal tidak DO saja kamu masih aman. Jadi setiap kesulitan, setiap kesedihanmu, setiap patah hatimu akan membuatmu tambah kuat, tambah kuat. Maka jangan gentar dengan apapun kesulitan hidup. Jangan putus asa. Karena kamu akan tambah kuat, tambah kuat. Baik, ini dari Nietzsche.